Menurut kamu, apakah seorang pemimpin kuat yang tidak tergantikan dalam suatu organisasi adalah pemimpin hebat? Banyak orang akan langsung menjawab, iya. Namun, John C. Maxwell punya pandangan yang berbeda. Dalam bukunya yang legendaris, The 5 Levels of Leadership, ia menjelaskan bahwa menjadi pemimpin hebat bukan soal seberapa penting kamu di organisasi, tapi seberapa hebat kamu bisa membangun orang lain untuk menjadi pemimpin, atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Maxwell percaya bahwa kepemimpinan itu bukan posisi, tapi proses. Bukan tentang seberapa banyak orang yang bergantung padamu, tapi seberapa banyak orang yang tumbuh karena kamu. Pada video ini, kita akan membahas 5 level kepemimpinan yang diajukan Maxwell. Tonton sampai habis video ini agar kamu mendapatkan insight ada di mana level kepemimpinanmu dan bagaimana kepemimpinanmu bisa naik ke level yang lebih tinggi. Lima level kepemimpinan. Konsep 5 level kepemimpinan yang diajukan John C. Maxwell menggambarkan perjalanan seorang pemimpin. Dimulai dari level 1, di mana memimpin karena jabatan, sampai dengan level puncak, di mana seorang pemimpin tidak hanya memimpin, tetapi meninggalkan warisan yang menginspirasi generasi berikutnya. 5 level kepemimpinan Maxwell bisa diibaratkan seperti transformasi Son Goku dalam anime Dragon Ball. Setiap transformasi membuka potensi baru yang sebenarnya sudah tertanam dalam DNA-nya, namun hanya muncul ketika ia tumbuh dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Begitu pula dengan kepemimpinan, setiap level membuka kapasitas baru dalam diri seorang pemimpin yang sebelumnya tersembunyi melalui pengalaman dan proses pembelajaran. Bagi Goku, transformasi bukan hanya soal kekuatan fisik. Transformasi adalah simbol dari pertumbuhan karakter bagaimana ia belajar mengendalikan emosi, menghadapi rasa takut, dan tetap rendah hati meskipun memiliki kekuatan luar biasa. Dalam konteks kepemimpinan, ini mencerminkan bagaimana seorang pemimpin sejati tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada hubungan, pengembangan orang lain, dan warisan yang ditinggalkan. Dengan analogi ini, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang instan. Sama seperti Goku yang harus melewati banyak pertarungan dan kegagalan untuk mencapai bentuk terbaiknya. Seorang pemimpin juga harus melalui proses panjang dari sekadar memimpin karena jabatan, hingga menjadi sosok yang benar-benar dihormati karena siapa dirinya dan dampak yang ia berikan. Level 1 Position. Level pertama dalam kepemimpinan adalah posisi yang merupakan tingkatan paling dasar dan sering disebut sebagai level pemula. Pada tahap ini, pengaruh seorang pemimpin hanya berasal dari jabatan yang mereka pegang. Orang-orang mengikuti karena mereka harus mengikuti, bukan karena mereka ingin. Kepemimpinan di level ini didasarkan pada hak dan kewenangan yang melekat pada posisi tersebut. Misalnya, seorang manajer baru yang hanya mengandalkan gelar dan aturan perusahaan untuk mengarahkan timnya. Mereka mungkin bisa memerintah, tapi belum tentu bisa memimpin dengan hati. Orang-orang di bawahnya hanya akan melakukan apa yang diperintahkan tanpa motivasi lebih. Ketika diminta untuk bekerja lebih keras atau meluangkan waktu ekstra, biasanya mereka enggan melakukannya. Pemimpin di level ini sering kesulitan berinteraksi dengan relawan, generasi muda, atau orang-orang yang berpendidikan tinggi karena mereka cenderung mandiri dan tidak mudah dipengaruhi hanya dengan jabatan. Posisi adalah satu-satunya level kepemimpinan yang tidak memerlukan kemampuan khusus atau usaha untuk mencapainya. Siapa saja bisa ditunjuk ke posisi tersebut. Level 2, Permission. Berbeda dengan level 1, pada level 2, kepemimpinan didasarkan pada hubungan. Orang mengikuti karena mereka ingin, bukan karena harus. Di sini, pemimpin mulai membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai dengan orang-orang di sekitarnya.
Bayangkan seorang pemimpin yang benar-benar mengenal timnya, memperlakukan mereka sebagai individu yang berharga, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Di lingkungan seperti ini, baik di kantor, rumah, atau komunitas, hubungan menjadi fondasi utama. Pemimpin tidak lagi fokus mempertahankan jabatan, melainkan membangun koneksi yang kuat dan tulus. Salah satu prinsip penting di level ini adalah Anda bisa menyukai seseorang tanpa harus memimpinnya, tapi Anda tidak bisa memimpin dengan baik tanpa menyukai orang tersebut. Level 3, Production. Setelah membangun hubungan yang baik, pemimpin harus melangkah ke level 3, yaitu produksi. Di sini, kepemimpinan diukur dari hasil nyata yang dicapai. Orang mulai mengikuti karena apa yang telah dilakukan pemimpin untuk organisasi atau tim. Pada tahap ini, banyak hal positif mulai terjadi, pekerjaan selesai tepat waktu, semangat tim meningkat, keuntungan bertambah, dan tujuan tercapai. Momentum mulai terbentuk, dan kepemimpinan menjadi lebih menyenangkan karena keberhasilan yang diraih. Pemimpin di level ini juga menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan sulit dan membuat keputusan penting yang membawa tim ke tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Contohnya, seorang manajer proyek yang berhasil menyelesaikan proyek besar dengan hasil memuaskan, sehingga timnya semakin percaya dan termotivasi. Level 4, People Development. Pemimpin hebat bukan hanya yang bisa mengatur dan menghasilkan, tapi yang mampu memberdayakan orang lain. Di level 4, pemimpin menggunakan posisi, hubungan, dan hasil kerjanya untuk mengembangkan pengikut menjadi pemimpin baru. Ini adalah tahap di mana pemimpin menciptakan generasi penerus yang mampu memimpin dengan hak dan kemampuan mereka sendiri. Hasilnya adalah reproduksi kepemimpinan pemimpin level 4 melahirkan pemimpin baru. Dua hal utama terjadi di sini. Kerja tim menjadi sangat solid karena hubungan yang dalam dan loyalitas yang kuat. Serta kinerja tim meningkat karena lebih banyak pemimpin yang membantu mengangkat kemampuan setiap anggota. Pemimpin di level ini mengubah kehidupan orang-orang yang mereka pimpin, dan hubungan yang terjalin sering bertahan seumur hidup. Level 5, Pinnacle. Level tertinggi dan paling sulit dicapai adalah pinnacle atau puncak. Tidak semua orang bisa sampai ke sini karena dibutuhkan bakat alami, usaha besar, dan keterampilan tinggi. Pemimpin di level ini tidak hanya memimpin dan mengembangkan orang, tapi juga menciptakan pemimpin level 4 yang mampu melanjutkan warisan kepemimpinan. Pemimpin di level ini membangun organisasi yang luar biasa, menciptakan peluang yang tidak bisa diciptakan oleh pemimpin lain, dan meninggalkan warisan yang bertahan lama. Orang mengikuti mereka bukan hanya karena jabatan atau hasil, tapi karena siapa mereka sebenarnya dan nilai-nilai yang mereka wakili. Contohnya adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang tidak hanya memimpin organisasi atau negara, tapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin hebat. Insight dalam 5 level kepemimpinan. Son Goku dalam anime Dragon Ball bertransformasi dari level paling dasar menjadi Super Saiyan 3 atau level kelima versi dirinya. Wait! Sebenarnya transformasi Son Goku tidak hanya sampai Super Saiyan 3 saja. Ada juga bentuk transformasi Super Saiyan 4 dan 5. Tapi di video ini kita batasi saja sampai Super Saiyan 3 karena level yang lebih lanjut bentuknya terlalu aneh. Oke, kita lanjut. Goku melakukan transformasi tersebut secara bertahap. Kemampuan di level atas tetap membawa kemampuan di level sebelumnya. Demikian juga level kepemimpinan yang diajukan Maxwell. Pada saat kita naik ke level kepemimpinan yang lebih tinggi, kita tidak pernah benar-benar meninggalkan level sebelumnya. Setiap tingkatan yang telah kita capai tetap menjadi fondasi yang kokoh untuk langkah selanjutnya. Ini berarti, misalnya, ketika kamu sudah mencapai level pengembangan orang, kamu tetap harus menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip hubungan dan hasil yang sudah kamu pelajari di level sebelumnya.
Kepemimpinan adalah sebuah proses bertingkat yang saling melengkapi, bukan sekadar lompatan dari satu level ke level lain. Kepemimpinan pada dasarnya adalah tentang pertumbuhan. Sebuah proses pengembangan yang terus berlangsung. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya berkembang dalam proses ini? Bisa jadi yang berkembang itu adalah dirimu sendiri, orang-orang yang kamu pimpin, organisasi tempatmu bekerja, atau bahkan komunitas yang lebih luas. Kepemimpinan yang sejati tidak hanya menggerakkan orang, tetapi juga mendorong mereka untuk bertumbuh. Dalam konteks inilah, konsep 5 level kepemimpinan dari John C. Maxwell menjadi panduan yang sangat relevan. Ia membantu kita memahami di mana posisi kita saat ini dalam perjalanan kepemimpinan dan ke arah mana kita bisa melangkah lebih jauh. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Di level manakah kamu berada sekarang? Apakah kamu masih memimpin karena jabatan atau sudah mulai membangun pengaruh melalui hubungan, hasil, dan pengembangan orang lain? Dan yang lebih penting, apa langkah berikutnya yang akan kamu ambil untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinanmu?